Puji Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar teman-teman semua? Pastinya luar biasa, bukan? Karena kita mempunyai Allah yang luar biasa. Puji nama Tuhan. Kau percaya pada saat ini kita boleh merasakan sukacita, di mana kita boleh merayakan Hari Raya Paskah, di mana Tuhan telah mati, bahkan bangkit. Tuhan telah tebus dosa kita. Tuhan telah lakukan yang terbaik bagi kita. Tuhan buktikan kasih. Dia mati di kayu salib untuk menebus kita semua. Untuk itu, mari kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mau berikan yang terbaik bagi Tuhan. Siapkan hatimu, siapkan kehidupanmu. Mari kita mau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Mari ajak kita semua yang ada di rumah, kita bangkit berdiri. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau muliakan nama Tuhan. Kita mau tinggikan Tuhan. Mari kita angkat pujian yang berkata, dengan darahmu kau telah tebus dosamu. Dengan darahmu kau tebus dosamu. Dengan nyawamu kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milikmu. Akulah anakmu, katakan Yesus. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, engkaulah Bapa. Mari angkat tanganmu, katakan Yesus. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, engkaulah Bapakku. Yesus, 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 engkaulah Bapakku. Yesus, 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 engkaulah Bapakku. Haleluya, haleluya. Mari kita sembah Tuhan. Mari angkat suaramu, sembah Dia. Kita sembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa. Perbuatanmu yang ajaib, pengorbananmu sempurna. Oh Yesus, Yesus Tuhan. Oh ya Yesus. Terima kasih Bapa, sungguh besar kasih-Mu. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang ajaib Tuhan. Allah yang luar biasa. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan setiap kehidupan kami Tuhan. Ini kehidupan kami pemuda remaja yang ada ya Tuhan. Walaupun kami tidak dapat bersatu berkumpul untuk memuji memuliakan namamu Tuhan, tapi kami percaya lewat video yang ada ini Tuhan, kami dapat bersatu memuji memuliakan nama Tuhan di rumah mereka masing-masing. Tuhan yang akan memberkati pemuda remaja yang ada ya Tuhan. Kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Lewat firman-Mu akan menguatkan kami, memberikan kami sukacita, memberikan kami harapan dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu, berikan ia hikmat-Mu, berikan ia kuasa-Mu, dan hati kami
kami buka untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi kami Tuhan, kuduskan kami. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita untuk dengarkan firman Tuhan. Mari teman-teman, buka hatimu untuk terima kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Selamat malam teman-teman pemuda remaja yang diberkati oleh Tuhan. Saat ini Kak percaya kita semua bersuka cita. Apalagi sekarang kita memperingati satu momen yang luar biasa tentang karya Tuhan menebus dosa saya dan teman-teman supaya kita menjadi anak-anak Tuhan. Nah puji Tuhan, saat ini mari kita sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan yang Kak ambil di dalam kitab Filipi pasal 4 ayatnya yang keempat. Nah puji Tuhan, semua bisa buka Alkitabnya atau bisa buka HP-nya. Kita lihat kebenaran firman Tuhan. Kita sama-sama baca ya. Di dalam kitab Filipi 4 ayatnya yang keempat. Puji Tuhan. Dalam hitungan ketiga kita bisa baca bersama-sama. 2, 3. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Puji Tuhan, ini perkataan dari Rasul Paulus atau nasihat Rasul Paulus kepada orang-orang yang ada di Filipi supaya mereka tetap bersukacita di dalam Tuhan. Nah, puji Tuhan. Malam hari ini Kak percaya teman-teman yang ada di rumah semua lagi bersukacita. Karena kita mengingat kembali karya Tuhan yang saat ini yang kita rayakan. Nah, meskipun kita rayakan ya di rumah masing-masing, tetapi sukacitanya tetap sama. Yaitu bahwa kita menyadari bahwa kita telah ditebus oleh Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Nah, berbicara tentang sukacita, teman-teman, banyak orang-orang di dunia ini mencari supaya hatinya terus bersukacita. Dengan begitu banyak cara. Kenapa? Karena sangat jelas firman Tuhan berkata bahwa hari-hari terakhir adalah hari-hari yang jahat. Hari-hari yang membuat orang merasa takut. Nah, contohnya juga saat ini, teman-teman, kita sudah tahu sampai sekolah harus ya kita belajar sendiri-sendiri, belajar masing-masing di rumah, ada belajar online. Nah, semua itu diakibatkan oleh rasa khawatir, rasa takut terhadap corona. Tetapi keyakinan percaya meskipun kita belajar di rumah masing-masing, kita semua tetap bersukacita di dalam Tuhan. Amin. Nah, puji Tuhan. Orang mencari sukacita, tetapi kita sudah mendapatkan sukacita itu. Percaya enggak bahwa kita sudah mendapat sukacitanya? Ya, kita harus percaya. Karena apa? Karena sukacita yang sesungguhnya adalah ketika kita hidup di dalam Tuhan. Kalau teman-teman masih ada kerinduan untuk terus memuji memuliakan nama Tuhan, artinya itu bahwa sukacita ada di dalam kehidupan kita. Nah, sukacita juga adalah bagian daripada buah roh. Berarti kalau kita selalu memiliki sukacita, berarti buah roh ada di dalam kehidupan kita. Nah, puji Tuhan. Malam hari ini Kak berbicara tentang sukacita di dalam Tuhan. Ini judul khotbahnya Kak, sukacita di dalam Tuhan. Karena kita adalah anak-anak Tuhan, berarti kita bersukacitanya di dalam Tuhan. Nah, puji Tuhan, sukacita ini sebenarnya dari awalnya Tuhan sudah tetapkan manusia itu di Taman Eden dengan sukacita, kebahagiaan yang luar biasa Tuhan taruh dan tanpa batas. Tetapi karena akibat dosa atau pelanggaran manusia yang tidak mau taat akan perintah Tuhan, hingga akibat dosa itu menjadikan manusia takut, ada rasa takut, rasa kecewa, kejahatan terjadi. Itu akibat daripada dosa. Nah, dosa terus menyeluruh sampai Tuhan berinisiatif untuk melakukan karya yang lebih hebat, yaitu Dia rela turun ke dunia ini menjadi manusia seperti kita, bisa merasakan sakit, bisa merasakan penderitaan, tetapi Ia tanggung semua. Ia mau supaya
hubungan manusia dengan Tuhan itu terjalin kembali seperti di Taman Eden. Itu adalah agenda Tuhan yang pertama. Itu manusia dengan Allah hidup dalam kedamaian, hidup di dalam sukacita. Nah, puji Tuhan, dan Tuhan Yesus ya rela datang ke dunia ini menebus dosa, supaya setiap kita yang percaya kepadanya memperoleh kehidupan yang kekal, memperoleh hidup seperti masa di Taman Eden, hidup dalam kebahagiaan, hidup dalam sukacita. Nah, puji Tuhan, inilah keadaan dunia saat ini. Semakin jahat, orang mulai mencintai dirinya sendiri, bahkan tidak memperdulikan orang lain. Itu akibat dosa. Kejahatan terjadi. Bahkan alam semesta pun sekarang mulai menguji kehidupan orang percaya. Nah, semuanya itu kita tidak bisa menghindari. Kita harus lalui, kita harus lewati. Nah, semua ada di hadapan kita. Kalau tanpa Tuhan dalam kehidupan kita, tanpa sukacita daripada Tuhan dalam kehidupan kita, pasti kita akan terbawa dengan keadaan yang ada. Kita akan menjadi seperti orang-orang yang tidak punya Tuhan. Rasa takut lebih besar, rasa khawatir lebih besar. Tapi karena ada Tuhan, ada sukacita dalam kehidupan kita, kita hanya menjadi penonton firman Tuhan katakan dalam Mazmur pasal yang 91. Apalagi tentang wabah corona yang ada saat ini. Kalau teman-teman lebih percaya kepada Tuhan, kuasa Tuhan, mujizat Tuhan, pasti kita tidak akan merasa takut atau merasa khawatir dengan keadaan. Kenapa? Karena Tuhan ada dalam kehidupan kita. Nah, puji Tuhan. Mengapa kita harus berbahagia di dalam Tuhan? Yang pertama, karena kasih-Nya begitu besar dalam kehidupan kita. Kita harus bangga memiliki Allah yang luar biasa, yang rela berkorban, yang rela mati untuk menebus dosa saya dan teman-teman. Itu karya yang luar biasa, itu bentuk kasih. Makanya kita harus bersyukur. Kita memiliki Allah yang memiliki kasih yang tidak pernah terbatas dalam kehidupan kita. Siapa sih manusia yang tidak pernah melakukan kesalahan? Tetapi oleh karena kasih-Nya, oleh karena perbuatannya yang ajaib, kita selalu menikmati berkat-berkat Tuhan, menikmati kasih-Nya. Nah, puji Tuhan. Yang pertama, mengapa kita harus bersukacita, yaitu karena kasih-Nya besar dalam kehidupan kita. Kita buka di dalam kitab Yohanes pasalnya yang ketiga. Ini ayat yang selalu kita dengar, dan ini adalah kunci daripada kehidupan orang percaya. Ayat yang ke-16 di sana dikatakan seperti ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, inilah kita harus bersukacita karena ada jaminan bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Apalagi kita sudah mengenal karya-karya Tuhan. Kita baca Alkitab bagaimana pengorbanan Tuhan Yesus. Ia rela mati bagi kita. Ia dicaci maki, ia diludahi, ia dicambuk, dihajar, pikul salib, digantung di kayu salib, mati untuk saya dan saudara. Kita tahu semuanya ceritanya. Dan itu akan membuat sukacita dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena Tuhan telah mengambil alih hidupmu. Dosa-dosa, kesalahan, pelanggaran kita, Dia telah tanggung di kayu salib. Dan Dia mati, bukan berarti mati karena kalah, enggak, tapi kemenangan atas dosa. Dan Tuhan Yesus bangkit. Kita rayakan besok hari Minggu, pakai Paskah, hari kemenangan. Nah, itu lebih lagi membuat kita bersukacita. Kenapa? Ketika kita percaya kepadanya, kita beroleh hidup yang kekal. Puji Tuhan. Yakin dan percaya firman Tuhan ini sangat memberkati kehidupan kita. Nah, yang kedua, kenapa kita harus bersukacita di dalam Tuhan? Yang kedua adalah Tuhan telah menebus cara hidup kita yang lama. Cara hidup kita yang lama yang bagaimana? Cara hidup yang tidak berkenan di hadapan Tuhan.
cara hidup yang tidak sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan. Tapi firman Tuhan berkata bahwa Tuhan telah menebus cara hidup kita yang lama dengan apa? Dengan darah yang mahal. Kita buka di dalam kitab 1 Petrus. 1 Petrus pasal yang pertama, ayatnya yang ke-18 sampai 19. Kakak akan bacakan untuk kita. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tidak bernoda dan tak bercacat. Nah, puji Tuhan, firman Tuhan ini menguatkan kita bahwa kita telah ditebus. Kehidupan kita, cara kita, kehidupan lama kita telah ditebus oleh Tuhan. Sebab itu, kebenaran firman Tuhan ini terus menjadi milik bagian kita, dan terus kita bersuka cita di dalam Tuhan, karena ada pengharapan yang kekal di dalam Tuhan. Haleluya. Yakin dan percaya kita semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan ini. Oleh sebab itu, tetap semangat di dalam Tuhan, tetap bersuka cita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami yakin dan percaya sukacita daripadamu terus menjadi milik bagian pemuda remaja GPD Elim yang ada dimanapun setiap ya Tuhan pemuda remaja yang ada berada. Hamba yakin dan percaya bahwa penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, kasih Tuhan, maka berkat-berkat Tuhan terus mengalir bagi pemuda remaja yang ada. Bahkan ya Tuhan, setiap harapan cita-cita daripada pemuda remaja yang ada, biarlah Tuhan turut campur tangan, Tuhan memberkati, dan Tuhan akan menjadikan pemuda remaja ini menjadi pemuda remaja yang berhasil di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa kami ya Tuhan. Berkati kehidupan kami ya Tuhan, berkati sepanjang perjalanan kehidupan kami. Di masa muda kami, biarlah Tuhan yang berkarya dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, meteraikan kebenaran firman-Mu, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya.